Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai drainase. Yang pertama yaitu pengertian. Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Selanjutnya yaitu kegunaan dari drainase. Yang pertama, mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Yang kedua, mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk imbuhan air. Yang ketiga, mengendalikan erosi tanah serta mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi banjir. Dan yang keempat, sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air, atau banjir. Selanjutnya yaitu proses pengukuran dari saluran drainase. Simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismahani, Direktur 19 TPD 2024 dari kelompok 2 Praktikum Irigasi dan Drainase. Di sini saya akan melakukan pengukuran drainase dengan menggunakan metode Mini. Untuk melakukan pengukuran saluran drainase, langkah pertama itu kita lakukan pengukuran lebar penampang. Selanjutnya yaitu mengukur tinggi saluran. Tiga yaitu mengukur lebar permukaan air. Langkah selanjutnya yaitu mengukur tinggi air. Jadi yaitu mengukur lebar permukaan bawah. Langkah selanjutnya yaitu mengukur segmen 1. Langkah selanjutnya itu mengukur segmen 2. Langkah selanjutnya itu menghitung segmen 3. Selanjutnya itu mengukur segmen 4. Segmen 5. Setelah dilakukan pengukuran, dapat diketahui bahwa sebuah saluran yang terbuat dari beton atau semen berbentuk trapesium pada bagian dasar sudah terkikis, memiliki lebar datum 72 cm, dasar datum 60 cm, lebar permukaan 63 cm, dan tinggi saluran 56,5 cm. Selanjutnya, ketinggian muka air diukur per segmen dengan jarak 14,5 cm tiap segmennya. Jadi terdapat 5 segmen. Adapun ketinggian air pada tiap segmen tersebut yaitu segmen 1 2,8 cm, segmen 2 3 cm, segmen 3 3,2 cm, segmen 4 3 cm, segmen 5 2,8 cm. Lalu kita menghitung kecepatan aliran dan debit yang mengalir pada saluran tersebut. Langkah pertama yaitu mencari nilai ketinggian air rata-rata atau H dengan cara H sama dengan ketinggian air tiap segmen dibagi jumlah segmen, didapatkan H sama dengan 0,0296 meter. Selanjutnya yaitu luas permukaan dengan rumus Z sama dengan akar luas permukaan air dikurang lebar dasar datum per 2 kuadrat ditambah tinggi rata-rata kuadrat. Didapatkan nilainya Z sama dengan 0,03318 meter. Jadi didapatkan nilai A yaitu 0,0178 meter kuadrat. Langkah yang ketiga yaitu mencari nilai keliling basah atau P, di mana rumusnya P sama dengan B ditambah 2 kali H dikali akar 1 ditambah Z kuadrat, di mana B merupakan lebar dasar, H merupakan ketinggian, dan Z merupakan nilai luas yang telah didapatkan tadi, sehingga didapatkan hasil P sama dengan 0,659 meter. Langkah keempat yaitu mencari jari-jari hidrolik atau R dengan rumus R sama dengan A per P, didapatkan R sama dengan 0,027 meter. Selanjutnya mencari nilai kemiringan atau S dengan rumus S sama dengan tinggi per jarak dikali 100%. Didapatkan nilai S yaitu 0,09416. Selanjutnya yaitu mencari kecepatan aliran atau V dengan rumus V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Didapatkan nilai V sama dengan 1,842 meter per sekon.
Selanjutnya yaitu mencari nilai debit dari aliran dengan rumus Q sama dengan V dikali A. Jadi didapatkan Q sama dengan 1,842 meter per sekon dikali 0,0178 meter kuadrat. Jadi nilai debit dari aliran tersebut yaitu 0,0328 meter kuadrat per sekon. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.